Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 200002026 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Seperti biasanya saya akan membuat video presentasi terkait materi mingguan, dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi keuangan dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, masih bersama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Kita harus tahu konsep dari administrasi keuangan ini apa. Nah, administrasi keuangan itu adalah suatu proses pengelolaan, suatu proses pengaturan yang terkait dengan keuangan atau dana, suatu segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang pada akhirnya itu berhubungan dengan keuangan. Nah, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Nah, itu yang kita sebut sebagai administrasi keuangan. Adapun tujuan dari administrasi keuangan ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dari keuangan sekolah. Nah, kalau efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi ini berkaitan dengan waktu. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dari sekolah. Artinya ada kejelasan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan ini. Sekecil apapun bentuk pengeluaran, harus ada bukti-bukti yang jelas supaya tidak terjadi penyelewengan. Nah, yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah atau lembaga. Dalam kegiatan administrasi keuangan itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama itu ada perencanaan namanya. Nah, perencanaan tersebut itu harus dirancang sedetail mungkin selama 1 tahun anggaran atau keuangan sekolah di dalam sebuah lembaga. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk kegiatan apa, program apa, pembelian apa. Nah, itu sudah diatur di dalam undang-undang dan tidak bisa serta-merta kita gunakan. Nah, kita hanya bisa melaksanakannya. Yang kedua ada pelaksanaan atau penggunaan. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Nah, untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasikan pada program-program pendidikan yang diterapkan itu perlu ada penentuan yang jelas. Nah, pada tahap ini mestinya ada gambaran yang akurat mengenai mulai dari jumlah pegawai atau staf serta kemampuan mereka. Itu harus jelas tentang gedung dan fasilitas yang dimiliki. Harus ada perlengkapan dan pembekalan. Harus ada pelayanan bantuan operasi dan pemeliharaan, termasuk pelayanan administratif dan pembuatan anggaran dengan jeli atau teliti. Selanjutnya kalau kita lihat proses administrasi keuangan di dalam sekolah atau di dalam pendidikan itu, yang pertama ada perencanaan atau penyusunan. Nah, kalau di sekolah itu disebut dengan RAPBS yang bersifat transparan, yang bersifat terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Nah, dan itu berlangsung selama 1 tahun, 1 tahun pembelajaran ke depan. Maka kepala sekolah itu menyusun RAPBS, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, yang memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Nah, RAPBS ini dapat ditempuh dalam berbagai langkah. Yang pertama itu menetapkan tujuan.
perumusan, nah itu harus menyusun anggaran yang lebih efektif. Yang kedua itu penjabaran tujuan dalam bentuk program-program yang jelas, yang bersifat transparan, terbuka, aspiratif, yaitu memperlihatkan masukan dari berbagai pihak-pihak, partisipatif, serta memperhatikan orang-orang yang berkepentingan, akuntabel, dan lebih dipertanggungjawabkan lagi. Yang kedua ada penggunaan. Nah, terkait dengan penggunaan, di sini mudah-mudahan kalau ini dilaksanakan, pertanggungjawaban akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran atau dana atau keuangan sekolah, baik itu di lembaga atau di dalam perguruan tinggi. Dalam pemisahan dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas, pemisahan tugas. Jadi tidak semua dilakukan oleh satu orang, tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya wakil kepala sekolah saja, tidak hanya bendahara saja, namun harus ada kejelasan. Jadi menurut undang-undang dinyatakan secara tepat, secara jelas bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah dalam penataan anggaran atau keuangan di dalam pendidikan. Pertama, tugasnya itu kita sebut sebagai otorisator. Yang kedua ada ordonator, dan yang ketiga ada bendahara. Nah, jadi ada 3 pemisahan tugas. Kalau hanya satu orang saja, nanti ketika yang ketemu, yang duduk di satu orang itu adalah yang ada di dalam tanda kutip bermasalah secara moral dan etika, itu akan sulit. Besar kemungkinan akan terjadi tadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu dari pemisahan tadi. Pemisahan tugas menurut undang-undang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada otorisator, yang kedua ada ordonator, yang ketiga ada bendahara. Nah, otorisator ini siapa? Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Nah, jadi ada pejabat, ada orang tertentu yang punya atau memiliki wewenang. Wewenang untuk apa? Nah, untuk mengambil tindakan yang pada akhirnya itu mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan atau anggaran sekolah atau keuangan di dalam perguruan tinggi. Nah, ini pejabat, dan barangkali kita menyebutnya itu pejabat tertinggi. Kalau di sekolah kita menyebutnya sebagai kepala sekolah, sedangkan kalau di perguruan tinggi kita menyebutnya sebagai rektor. Mereka atau beliau yang memiliki kewenangan diberikan hak kewenangan untuk mengambil sebuah tindakan. Jadi setiap keputusannya itu menyebabkan terjadinya pengeluaran atau pemasukan keuangan. Nah, karena dia adalah pembatasan wewenang, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Si kepala sekolah atau si rektor atau pengambil kebijakan tertinggi yang kita sebut sebagai otorisator yang memiliki otorisasi, meskipun yang bersangkutan sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengambil tindakan dan menyebabkan pengeluaran atau pemasukan keuangan itu tidak bisa dilakukan tindakan tersebut sebelum ada yang kedua yang kita sebut sebagai ordonat.
pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya itu menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana. Jadi, ordonat ini jadi otorisator yang di awal mereka atau beliau kepala sekolah atau rektor mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan keputusan yang menyebabkan satu tindakan sehingga keuangan lembaga itu masuk atau keluar. Ini tidak akan bisa diaplikasikan dan tidak bisa dieksekusi ketika belum ada tindakan dari ordonator. Ordonator ini adalah mereka yang punya kewenangan untuk menguji apa yang diputuskan oleh pimpinan tadi. Betul tidak itu perlu dibeli? Betul tidak program itu penting? Betul tidak program itu yang pada akhirnya masuk dalam skala prioritas menyebabkan anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi harus keluar atau diuji seberapa tingkat kemampuan lembaga atau sekolah atau perguruan tinggi memiliki anggaran untuk menyebabkan apa yang diputuskan oleh pimpinan tadi harus dilakukan. Kalau tidak memungkinkan menurut ordonator, maka apa yang diputuskan oleh pimpinan tadi seharusnya tidak bisa terjadi atau mustahil untuk dapat dieksekusi. Apalagi ada pihak ketiga, yaitu disebut dengan bendahara. Bendahara ini artinya adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada tiadanya atau ketersediaan anggaran di sebuah lembaga. Bayangkan jika rentetan pemisahan ini dilakukan secara benar-benar, maka mustahil penyelewengan atau penyalahgunaan itu dapat terjadi. Pemisahan wewenang ini adalah strategi yang ditetapkan oleh negara. Ada 3 kepentingan, ada 3 pejabat yang memiliki hak dan kewenangan yang berbeda-beda, yang menyebabkan anggaran, yang menyebabkan keuangan masuk keluarnya uang lembaga atau sekolah menjadi harus dieksekusi. Sehingga kalau sebenarnya ini rentetannya bisa diperkecil kemungkinan terburuk penyelewengan anggaran dalam keuangan sekolah ataupun di dalam perguruan tinggi. Tapi kenapa masih banyak kasus yang ditemukan kepala sekolah yang melakukan penyelewengan terhadap dana BOS, penyelewengan yang dilakukan oleh rektor, penyelewengan yang dilakukan oleh dekan, apa-apa saja di Indonesia? Ada apa sebenarnya? Nah, karena 3 hal ini, 3 tadi itu berada dalam satu konsep yang sama. Sudah dipisahkan pun, tapi mereka adalah satu warna. Orang-orang yang berada dalam satu kumpulan. Makanya kadang-kadang gini, ketika saya menjadi kepala sekolah, maka saya adalah otorisator. Nah, ordonatornya siapa? Ya, ordonatornya adalah orang-orang yang mau mengikuti saya. Dan bendaharanya juga siapa? Ya, orang-orang yang mau dan yang terlibat langsung atau orang yang bisa dipercaya dalam kaliber yang sama. Ini yang harus diantisipasi. Bagaimana siapapun yang pemegang kewajiban ini adalah orang-orang yang memiliki idealisme yang tinggi. Tidak bisa diangkat berdasarkan mau, berdasarkan keinginan, ataupun faktor-faktor kedekatan. Selanjutnya, bagaimana untuk mengantisipasi hal itu terkait dengan bendahara? Yang pertama ada seharusnya orang yang memegang kas itu tidak sekaligus memegang pembukuan. Jadi harusnya itu antara kas dan pembukuan itu dipisah. Yang kedua, setelah uang diterima itu harus dibuktikan dan ditulis dengan mata anggaran masing-masing. Yang ketiga, penggunaan uang sekolah,
penggunaan keuangan sekolah atau lembaga sekecil apapun harus ada bukti-bukti tertulis atau dokumen tertulis, minimal berbentuk kwitansi. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi. Maka tidak gampang menjadi seorang pimpinan tertinggi. Tanggung jawab realnya lembaga secara keseluruhan itu ada di tangan kita. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, sumber pemberian dana, maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui secara bersama-sama. Proses pertanggungjawaban di pihak sekolah itu dengan membuat SPJ per 3 bulan pengeluaran. Nah, pengeluaran apa saja? Pengeluaran keuangan atau dana, barang-barang yang dibeli oleh sekolah setiap 3 bulan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh bendahara, serta ketua komite dalam sekolah. Kita masuk pada bagian akhir yaitu laporan. Laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan, triwulan, atau semester, dan ketidakjelasan laporan nantinya itu akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah, atau orang-orang yang berkepentingan di situ bahwa telah terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan sekolah. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.